Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Oktavian dengan nomor NPM belakang 219. Saya dari kelas 1 A5 Prodi Manajemen. Saya di sini akan mempresentasikan materi tentang apa itu Ghairu Madloh dan ibadah madloh. Presentasi ini untuk memenuhi tugas dari Bapak dosen agama, yaitu Pak Mustain. Apa itu ibadah madloh dan ghairu madloh? Secara bahasa, ibadah madloh memiliki arti murni atau tak bercampur dengan yang lain. Sedangkan ibadah ghairu madloh itu sebaliknya, yaitu memiliki arti tidak murni atau bercampur dengan yang lain. Ibadah madloh adalah ibadah yang selama ini kita kenal, antara lain seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Bahkan banyak kaum muslimin menganggap bahwa ibadah itu, ibadah yang saya sebutkan tadi adalah ibadah yang masuk ke dalam kelompok ibadah madloh. Sedangkan ibadah ghairu madloh adalah segala amalan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dalam pelaksanaannya dilandaskan dengan niat untuk mencari ridho dan pahala dari Allah. Dan jika tidak berdasarkan niat dari Allah Subhanahu wa taala, maka amalannya tetap sah, namun tidak memiliki nilai atau pahala dalam pengerjaannya. Maka dari itu kita harus berlandaskan dengan mencari ridho dari Allah. Oleh karena itu, ibadah madloh dan ibadah ghairu madloh juga dikenal dengan sebutan ad-din atau urusan agama untuk ibadah madloh, dan ad-dunya itu urusan duniawi atau wujudnya sholat kepada dunia ini, seperti sebutan ibadah ghairu madloh. Ciri-ciri ibadah madloh di sini ada pengertiannya lagi tentang ibadah madloh, yaitu ibadah madloh adalah ibadah yang murni atau merupakan wujud penghambaan murni dan hubungan antara hamba dengan Allah atau dengan Tuhannya, seperti tadi sholat, puasa, zakat, dan naik haji. Dalam kata lain, ibadah madloh adalah hubungan manusia dengan Tuhannya atau hubungan secara vertikal. Ibadah madloh memiliki 3 ciri, yaitu yang pertama adalah ibadah adalah amal dan ucapan yang merupakan jenis ibadah di mana penetapannya berasal dari dalil syariat. Jadi semua perkataan atau ucapan dalam ibadah madloh tidaklah bernilai kecuali ibadah. Dengan kata lain, tidak bisa bernilai netral, atau bisa jadi ibadah atau bukan ibadah. Ibadah madloh juga memiliki dalil-dalil yang menunjukkan adanya larangan yang ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, karena hal itu termasuk dalam kemusyrikan. Yang kedua, cirinya adalah ibadah madloh ditunjukkan dengan maksud pokok orang yang mengerjakannya, yaitu dalam rangka meraih pahala di akhirat. Ibadah madloh hanya bisa diketahui melalui jalan wahyu, tidak ada jalan yang lainnya sekalipun melalui akal atau budaya. Dan sekarang kita menuju ke contoh ibadah madloh. Contoh sederhana dari ibadah madloh adalah sholat yang biasa kita kerjakan. Sholat termasuk ke dalam ibadah
madloh karena memang ada perintah atau dalil khusus tentang pelaksanaan ibadah ini. Oleh karena itu, sholat memang sejak awal adalah aktivitas yang diperintahkan. Orang-orang yang mengerjakan sholat pun berharap dapat mendapat balasan berupa pahala. Pelaksanaan dari sholat juga tidak bisa asal-asalan karena sudah diatur melalui wahyu. Berapa kali pengerjaan sholat, kapan saja waktunya, berapa rakaat, bagaimana gerakan dan bacaannya, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan sholat hanya bisa diketahui melalui penjelasan dari Nabi Muhammad SAW dan bukan berasal dari pikiran seseorang atau budaya. Sekarang kita menuju ke ciri-ciri ibadah ghairu madloh, dan di sini ada pengertiannya lagi tentang ibadah ghairu madloh, yaitu adalah ibadah yang tidak murni, merupakan segala perbuatan yang mendatangkan kebaikan dan dilakukan dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ibadah ini dilakukan antar manusia dengan manusia atau hubungan horizontal yang tidak hanya terkait dengan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi ini merupakan ibadah ghairu madloh ini bisa saya simpulkan adalah wujud sholatnya manusia kepada dunia ya. Seperti contohnya seperti berzakat, berbagi, tolong menolong, itu menurut saya masuk ke dalam ibadah ghairu madloh, yaitu wujud sholatnya manusia kepada dunia. Perkataan atau perbuatan dalam ibadah ghairu madloh asalnya bukanlah ibadah, kan tetapi statusnya dapat merubah menjadi ibadah jika melihat dan menimbang niat orang yang melaksanakannya. Itu adalah ciri yang pertama. Ciri yang kedua, maksud pokok perbuatan tersebut adalah untuk memenuhi urusan atau kebutuhan bersifat duniawi, bukan untuk meraih pahala di akhirat. Yang ketiga, ciri dari ibadah ghairu madloh, amal perbuatan tersebut bisa diketahui dan bahkan sudah dikenal meskipun tidak ada wahyu dari para rasul. Contoh ibadah ghairu madloh, ketika kita makan, seperti yang kita tahu, makan bukanlah ibadah khusus dan bahkan menjadi kebutuhan kita sehari-hari. Kita bisa makan kapan saja, baik ketika lapar ataupun tidak. Apa yang dimakan pun bisa makanan apa saja kecuali yang sudah diharamkan. Namun aktivitas makan kita bisa menjadi sebuah ibadah yang bahkan dinilai berpahala jika kita meniatkannya dengan sesuatu yang baik. Misalnya kita berniat makan agar kuat dalam menjalankan ibadah wajib seperti sholat atau untuk berjalan ke masjid. Dengan makan kita mempunyai energi untuk menjalankan ibadah-ibadah seperti ke masjid dan ke musholat atau lain sebagainya. Makan juga dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pokok kita. Dalam pengerjaannya pun kita tidak membutuhkan wahyu untuk makan, tidak perlu wahyu untuk makan, atau tidak membutuhkan wahyu untuk makan, karena tanpa wahyu pun kita sudah tahu pentingnya makan dan memang membutuhkan makan. Itu adalah salah satu juga contoh dari ibadah ghairu madloh. Sekian presentasi dan penjelasan dari saya. Saya mohon maaf bila ada kata-kata yang membingungkan, tidak enak didengar atau menyakiti hati para pendengar video ini. Saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini dan memperhatikan dengan baik video ini. Saya minta maaf bila ada kata-kata yang kurang enak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.